Halo semua, saya atas nama Silviana Ermalinda Funan dengan NPM 52190093. Saya mahasiswa dari Prodi Kimia Fakultas Pertanian Universitas Timur. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya mengenai semikonduktor. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Kimia Anorganik Fisik dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Gebhardus Dejukian Geliamen SSI MSc. Nah, ini merupakan jurnal yang saya review dengan judul Pengaruh Ketebalan Terhadap Sifat Optik Lapisan Semikonduktor Cu2O yang dideposisikan dengan metode Chemical Bath Deposition atau CBD. Nah, yang berikutnya itu kita masuk pada pendahuluan, yaitu latar belakang. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini, kebutuhan manusia akan energi itu sangat besar. Energi yang saat ini digunakan adalah energi yang berasal dari bahan bakar fosil atau minyak bumi, di mana cadangan minyak bumi diperkirakan akan habis dalam abad ini, dan kebutuhan energi di bumi akan meningkat 2 kali lipat dalam 50 tahun yang akan mendatang. Oleh karena itu, akan terjadi kekurangan energi yang sangat besar, kecuali adanya energi terbarukan yang dapat menutupi kekurangan pokok yang ditinggalkan oleh energi bahan bakar fosil atau minyak bumi. Nah, salah satu energi terbarukan yang sedang marak digunakan saat ini yang dapat menggantikan energi fosil yaitu energi sel surya, di mana sel surya ini dapat menggunakan atau memanfaatkan energi dari matahari yang cukup besar, kira-kira sebesar 3 kali 10 pangkat 24 joule atau sekitar 10.000 konsumsi populasi global saat ini. Atau dengan kata lain, andaikan kita dapat menutupi 0,1% permukaan bumi dengan sel surya yang memiliki efisiensi 10%, maka kebutuhan energi saat ini akan terpenuhi. Karena itulah, studi tentang sel surya selalu menarik untuk dipelajari. Nah, ada beberapa semikonduktor yang digunakan, yaitu semikonduktor cuprous oksida dan semikonduktor Cu2O. Nah, semikonduktor ini merupakan salah satu semikonduktor paling tua yang pernah dikenal. Nah, semikonduktor ini telah dipertimbangkan sebagai material yang menjanjikan untuk pembuatan aplikasi sel surya dengan biaya yang rendah. Sebagai material sel surya, cuprous oksida memiliki keuntungan biaya pembuatan yang rendah dan ketersediaannya yang tinggi, khususnya karena ia mudah dihasilkan dari tembaga dan karenanya merupakan salah satu material semikonduktor yang paling tidak mahal dan paling tersedia untuk sel surya. Nah, untuk karakterisasi optinya itu penentuan nilai absorbansi, penentuan nilai transmitasi, penentuan koefisien peredaman atau konstanta peredaman, dan yang terakhir itu penentuan nilai band gap. Berikutnya itu masuk pada metode penelitian, yaitu prosedur kerja. Yang pertama, lapisan semikonduktor Cu2O ditumbuhkan pada substrat gelas preparat. Kemudian, 3 buah gelas preparat dibersihkan dengan membasuhnya menggunakan aquades, lalu dicelupkan dalam larutan H2SO4 1 molar selama kurang lebih 10 menit, lalu dibilas kembali menggunakan aquades. Nah, untuk pembuatan larutan A menggunakan larutan NaOH 1 molar sebanyak 100 ml. Kemudian larutan tersebut dipanaskan sampai suhu kurang lebih 70 derajat Celcius. Nah, untuk pembuatan larutan B, yaitu larutan kompleks tembaga tiosulfat, itu dibuat dengan menggabungkan antara larutan tiosulfat 1 molar sebanyak 125 ml dengan larutan tembaga sulfat atau CuSO4 1 molar sebanyak 20 ml. Lalu hasil dari pencampuran ini diencerkan dengan menggunakan aquades sebanyak 250 ml.
Kemudian setengah dari larutan B dipergunakan untuk proses deposisi. Nah, untuk proses deposisi dicelupkan ke 3 gelas preparat yang telah dibersihkan secara bergantian ke dalam larutan A dan larutan B kurang lebih selama 20 detik tanpa adanya jeda waktu antara kedua pencelupan. Nah, untuk proses deposisi dapat dilihat bagannya yang tertera pada slide. Nah, untuk proses penentuan sifat optik yaitu dilewatkan sumber cahaya polikromatis yang berwarna putih ke lapisan semikonduktor. Kemudian cahaya tersebut ditangkap atau ditransmisikan dengan serat optik untuk kemudian diteruskan dan diolah oleh spektrofotometer ocean optik UCB 2000. Nah, untuk penentuan sifat optiknya dapat dilihat pada bagan yang tertera pada slide. Yang berikut hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama itu untuk penentuan nilai absorbansi. Nah, pada gambar kurva yang tertera pada slide dapat dijelaskan bahwa secara umum, nilai absorbansi untuk semua sampel menurun untuk panjang gelombang yang lebih besar, yang merupakan karakteristik penyerapan pada semikonduktor Cu2O. Nah, di mana semakin tebal sampel, terjadi kenaikan nilai absorbansi pada semua panjang gelombang. Hal ini dikarenakan semakin tebal sampel berarti semakin banyak lapisan yang terbentuk, sehingga semakin banyak molekul Cu2O yang terlibat dalam proses penyerapan cahaya tampak. Sehingga nilai absorbansi untuk penyerapan pada panjang gelombang yang sama akan lebih besar pada sampel yang lebih tebal. Nah, pada pengamatan absorbansi pada panjang gelombang 650 nanometer, dilakukan perbandingan nilai absorbansi untuk semua sampel. Dengan mengambil sampel 1 sebagai acuan, didapatkan kenaikan relatif nilai absorbansi sampel 2 sebesar 308,33% dan sampel 3 sebesar 527,08%. Nah, untuk nilai absorbansinya dapat kita lihat pada tabel 1 yang ada pada slide. Berikutnya penentuan nilai transmitasi. Nah, ini merupakan gambar kurva dari penentuan nilai transmitasi, di mana dari kurva tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin besar ketebalan lapisan menyebabkan transmitasinya semakin kecil. Nah, hal ini disebabkan karena semakin tebal lapisan berarti semakin banyak molekul yang terlibat dalam penyerapan energi cahaya yang diberikan, sehingga semakin sedikit fraksi energi yang bisa dilewatkan. Akibatnya, nilai transmitasinya semakin kecil. Nah, pada pengamatan dengan menggunakan panjang gelombang 650 nanometer, terjadi penurunan nilai transmitasi sampel 2 dan sampel 3 dibandingkan nilai transmitasi pada sampel 1 sebagai acuan. Nah, pada sampel 2 nilai transmitasinya turun menjadi 79,43%, sedangkan pada sampel 3 nilai transmitasinya turun menjadi 62,37%. Nah, untuk nilai Nah, yang berikutnya itu pembahasan tentang penentuan nilai konstanta peredaman. Nah, ini merupakan kurva dari penentuan nilai konstanta peredaman. Nah, dari kurva tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin tebal lapisan membuat konstanta peredamannya semakin besar. Hal ini karena semakin tebal lapisan semikonduktor yang terdeposisi menyebabkan semakin banyak molekul yang berperan dalam proses penyerapan cahaya, sehingga semakin banyak fraksi energi yang bisa diserap yang tercermin dalam nilai konstanta peredaman yang semakin besar. Nah, pada pengamatan konstanta peredaman pada panjang gelombang 650 nanometer, terjadi kenaikan nilai konstanta peredaman pada sampel 2 dan sampel 3 dibandingkan dengan sampel 1 sebagai acuan. Nah, pada sampel 2 nilai konstanta peredamannya itu naik menjadi 308,33%, sedangkan pada sampel 3
nilai konstanta peredamannya itu menjadi 527,08%. Untuk penentuan nilai konstanta peredamannya dapat kita lihat pada gambar tabel yang tertera pada slide. Nah, yang berikutnya itu penentuan nilai band gap atau optikal. Pada slide telah terdapat kurva di mana dari kurva tersebut dapat dijelaskan bahwa band gap atau pita terlarang adalah daerah energi yang memisahkan level energi konduksi dan valensi dari suatu material semikonduktor. Nah, jika suatu material semikonduktor intrinsik diberi energi yang lebih besar daripada nilai band gap ini, maka elektron yang terdapat pada level valensi akan mampu melewati pita terlarang untuk menuju pita konduksi. Pengetahuan tentang nilai band gap ini sangat perlu didapatkan untuk mengetahui seberapa besar energi yang diperlukan untuk mengeksitasi elektron dari pita valensi menuju pita konduksi. Dengan demikian, aplikasi terbaik untuk material ini bisa didapatkan. Nah, pada sampel 1, 2, dan sampel 3, nilai dugaan band gap tidak berbeda jauh, yaitu sekitar 2,35 elektron volt. Nah, hal ini mengindikasikan tidak terdapatnya pengaruh ketebalan terhadap nilai band gap. Hasil yang didapatkan ini bersesuaian dengan penelitian sebelumnya tentang band gap material semikonduktor Cu2O, yaitu sekitar 2 elektron volt, 2,1 elektron volt, 2,2 elektron volt, 2,35 elektron volt, dan 2,45 elektron volt. Nah, yang berikut kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal yang direview yaitu ketebalan lapisan memberikan pengaruh terhadap beberapa sifat optik material, antara lain nilai absorbansi, transmitasi, dan konstanta peredaman. Semakin tebal lapisan akan menyebabkan nilai absorbansi dan konstanta peredaman semakin besar dan nilai transmitasinya semakin kecil. Sementara itu, nilai dugaan band gap dari sampel 1, 2, dan 3 bernilai sama, yaitu sekitar 2,35 elektron volt. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.